Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu, sehingga apa yang akan kita kerjakan hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketua kelas, silahkan bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Doa dalam hati mulai. Selesai. Oke, semoga dengan doa yang kita lantunin tadi dapat menambah kelancaran dan keberkahan kita dalam melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai masuk ke pembelajaran, Pak Said akan melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk hari ini, apakah ada anak yang tidak masuk anak-anak? Oh, masuk semua, alhamdulillah. Semua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Oh, ini kayaknya kok masih lemes-lemes semua ya ini. Ini kurang semangat ya kayaknya. Oke, nanti kalau Pak Said bilang selamat pagi, jawabnya gimana? Pagi, luar biasa, Itu masih coba ya. Sekarang kita lakukan yang benar. Selamat pagi. pagi, luar biasa, Oke, semoga apa yang kita lakukan tadi dapat menambah semangat kita untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, baik ya. Seperti yang kita sudah sampaikan di pertemuan terakhir, kita hari ini akan masuk ke pembelajaran tentang anatomi, fisiologi, dan patofisiologi dari penyakit sistem perkemihan. Oke. Di mana untuk tujuan pembelajaran dari apa? Materi ini, itu yang pertama adalah kalian itu mampu merancang pemenuhan kebutuhan eliminasi yang tepat pada pasien dengan gangguan pada sistem perkemihan. Itu ya. Kemudian untuk KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya nanti ada 4. Mulai dari kalian mampu melakukan pengkajian sampai terakhir nanti adalah kalian mampu merancang rencana asuhan keperawatan sederhana untuk memenuhi kebutuhan eliminasi urin pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan. Kemudian nanti untuk bentuk penilaian pada pembelajaran kita di materi ini nanti adalah ada ujian dalam bentuk tulis, biasa seperti kita lakukan adalah bentuk Google Form. Kemudian nanti ada ujian praktikum untuk tindakan BAB, BAK, dan kateter yang akan kita lakukan di pertemuan minggu depan. Kemudian nanti ada penilaian terkait sikap selama kalian melakukan proses pembelajaran. Jadi pastikan untuk kalian bisa menerapkan dan melakukan 3 itu dengan maksimal. Mulai dari teorinya, kemudian praktikumnya, dan sikap ketika kalian dalam melakukan pembelajaran. Kemudian dari yang Pak saya sampaikan, mulai dari tujuan, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan bentuk penilaiannya, ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Kita masuk ke sini dulu. Pertama, apa yang dimaksud dengan eliminasi urin dan bagaimana prosesnya terjadi pada tubuh manusia? Ada yang masih ingat di kelas 10 kemarin kita sudah belajar tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Ada yang masih ingat? Ada yang mau menjawab? Salah tidak apa-apa. Apa yang dimaksud dengan eliminasi urin? Ayo, ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Oke, pengeluaran. Coba angkat tangan dulu. Apa? Pengeluaran urin pada tubuh manusia. Eliminasi atau pengeluaran urin dari tubuh manusia. Gampangannya seperti itu. Untuk prosesnya akan kita bahas di belakang. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja kira-kira yang mempengaruhi eliminasi urin? Ada yang mau jawab?
Apa faktornya? Oh, kok urinnya bisa banyak, bisa sedikit, atau mungkin pasiennya malah lebih sering ngompol, kemudian atau mungkin pasiennya malah tidak bisa pipis sama sekali. Itu pengaruhnya apa saja faktor-faktornya? Yang pertama kira-kira apa? Usia pada anak kecil lebih sering pipis. Kemudian dia tidak bisa mengontrol pipisnya. Kalau pada orang lansia, tidak bisa menahan kencing. Kenapa? Karena sphinkternya itu sudah mengalami penurunan. Kalau kalian masih muda-muda, pasti bisa menahan pipis. Kemudian yang ketiga, apa dampak gangguan eliminasi urin ini terhadap kualitas hidup pasien? Kira-kira apa? Merasa tidak nyaman. Terus kemudian, kira-kira kalau malam kemudian sering bangun untuk pipis, apa yang terganggu? Pola tidur. Pola tidurnya juga terganggu. Itu adalah salah satu contoh ketika pasien itu mengalami gangguan eliminasi urin. Makanya kenapa kita sebagai seorang perawat penting sekali untuk mempelajari tentang penyakit dan bagaimana nanti tindakannya yang kita lakukan ketika menemui pasien dengan gangguan penyakit pada sistem perkemihan. Oke. Di sini Pak Said ada contoh kasus. Silahkan dibaca dulu sebentar. Kemudian nanti Pak Said akan tanyakan kepada kalian masalah keperawatan yang mungkin muncul dari sini apa, dan kemungkinan kira-kira untuk tindakan yang dilakukan pada pasien dengan ini itu apa kira-kira. Silahkan dibaca dulu sebentar. Sudah? Ada yang sudah kira-kira bisa menyampaikan pendapatnya terkait ini? Sila mungkin dari kelompoknya. Mungkin ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Apa? Jadi perawatan diri sama retensi urin. Defisit perawatan diri dan retensi urin. Untuk kelompok yang lain atau teman-teman yang lain ada yang punya pendapat lain mungkin? Ada? Atau setuju? Setuju. Oke. Jadi benar ya. Jadi dari sini kelihatan sekali bahwa pasiennya itu tidak bisa melakukan perawatan mandiri secara penuh. Ya, karena pasiennya, kenapa pasiennya di sini mengalami riwayat stroke. Jadi pasiennya untuk melakukan aktivitas itu kesulitan. Kemudian pasiennya pipisnya tidak tuntas sehingga muncullah masalah keperawatan retensi urin. Dari dua masalah ini kira-kira apa yang bisa dilakukan? Untuk masalah yang pertama, defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri ini yang pasien tidak bisa itu yang apa? Ini. Oke. Tapi karena kita fokusnya di perkemihan, berarti apa? Perkemihan. Ini. Ini. Apa? Tidak bisa buang air kecil. Jadi harus dibantu apa? Dibantu apa? Perawatan diri loh ini. Apa? Dibantu untuk BAB dan BAK-nya. Tapi karena kita fokusnya di perkemihan saja, maka pasien dibantu untuk BAK. Itu ya. Kemudian untuk yang retensi urin, berarti dipasang apa kira-kira? Dipasang kateter. Oke. Jadi seperti ini ya, contoh kasusnya. Nanti ini akan berlanjut juga di pembelajaran berikutnya. Akan ada contoh kasus seperti ini, kemudian kalian diminta untuk membuat rencana tindakan untuk pasien yang seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke anatomi fisiologi dari sistem perkemihan. Jadi ini sudah tinggal review saja ya, karena kemarin kelas 10 sudah pernah. Jadi yang masuk di sistem perkemihan apa saja? Mulai dari apa? Ginjal, terus uretra apa ureter? Ureter. Kemudian
Selanjutnya apa setelah ureter? Yang menyimpan pipis sementara apa? Kandung kemih atau biasa disebut dengan vesika urinaria. Kemudian yang terakhir yang menyalurkan dari vesika keluar tubuh namanya uretra. Gitu ya. Jadi masih ingat ya? Masih ingat ya? Oke. Ini benar ya, mulai dari ginjal, kemudian ureter, kandung kemih, dan uretra. Kemudian fisiologi dari ginjal dan sistem perkemihan itu yang pertama adalah dia melakukan proses pembentukan urin, di mana di situ ada 4 tahap. Ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Kemudian ada beberapa hormon yang berperan dalam proses sistem perkemihan. Ada antidiuretik hormon, kemudian ada aldosteron, AMP, dan PTH. Ini bisa kalian baca secara mandiri di bahan ajar yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada beberapa penyakit dari sistem perkemihan. Ada yang pertama ada ISK atau infeksi saluran kemih. Ini sering terjadi pada wanita. Nah, kemudian gejalanya ada nyeri panggul, urin keruh, berdarah, dan kadang disertai demam karena ada infeksi. Kemudian untuk penata laksanaannya, karena ini biasanya diakibatkan oleh bakteri, maka perlu diberikan antibiotik. Kemudian pasiennya dianjurkan untuk banyak minum air putih 2000 liter, 2000 ml sehari. Kemudian dilakukan pemeriksaan kultur urin untuk menentukan bakteri apa yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih. Ada yang mau ditanyakan kira-kira dari yang sini? Ada. Apa? Silakan. Kenapa infeksi saluran kemih itu sering terjadi pada wanita, bukan di laki? Oke. Ada yang mau jawab kira-kira? Iya. Apa? Soalnya uretra pada wanita lebih pendek daripada uretra pada pria. Oke, tepuk tangan untuk belajar Diana ya. Jadi memang benar ya saya, karena ukuran panjang dari uretra perempuan dengan laki-laki itu berbeda, lebih pendek yang wanita atau yang cewek. Sehingga ketika ada infeksi atau ada kuman bakteri yang masuk ke uretra, dia akan lebih cepat menyebabkan terjadinya infeksi. Gitu ya. Oke, terima kasih Diana untuk jawabannya dan Zila untuk pertanyaannya ya. Kemudian yang selanjutnya ada gagal ginjal. Gagal ginjal di sini, ginjal itu gagal untuk menyaring darah karena fungsi ginjal adalah menyaring darah. Kemudian gagal ginjal itu dibagi menjadi akut dan kronis. Untuk gejalanya ada kelelahan, ada edema. Edema apa anak-anak? Bengkak. Oke. Kemudian urinnya abnormal. Bisa banyak, bisa sedikit. Tapi paling sering urinnya menjadi lebih sedikit. Oke. Kemudian untuk penanganannya ada dialisis. Dialisis itu cuci darah. Kemudian ada transplantasi ginjal. Kemudian ada kontrol gula dan tekanan darah. Itu ya. Kemudian untuk selanjutnya ada batu ginjal. Ini diakibatkan karena adanya endapan mineral di ginjal. Terus tandanya ditandai dengan adanya nyeri yang hebat. Kemudian penyebabnya bisa diakibatkan karena dehidrasi, kelainan metabolisme, dan untuk terapinya ada litotripsi, ureteroskopi, dan dilakukan operasi. Kemudian yang terakhir, masalah keperawatan yang muncul dari sistem perkemihan itu yang pertama ada apa? Nyeri akut. Paling sering terjadi pada pasien ISK dan batu ginjal tadi. Kemudian resiko infeksi. Kalau pada ISK bukan resiko tadi, tapi sudah masuk di infeksinya. Kemudian perubahan pola eliminasi urin. Tadi karena penyakit tertentu pada sistem perkemihan, pasiennya bisa jadi lebih banyak mengeluarkan urin, juga bisa lebih sedikit untuk urinnya. Kemudian masuk ke masalah keperawatan yang keempat, ada hipovolemia. Hipovolemia apa? Kekurangan apa kelebihan? Kekurangan apa? Kekurangan cairan. Oke, betul ya, kurang cairan ya. Kemudian intoleransi aktivitas, cemas, dan kurang pengetahuan.
Oke. Itu untuk materi kita yang sedikit terkait sistem perkemihan. Selanjutnya ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Oke, silahkan keluarkan HP-nya masing-masing. Sekarang dikeluarkan HP-nya. Kemudian silahkan cek di Google Classroom. Di situ sudah Pak Said tugaskan untuk LKM kalian berupa pembuatan laporan pendahuluan untuk penyakit infeksi saluran kemih. Silakan nanti ditentukan untuk siapa nanti yang akan jadi penyaji, moderator, dan anggotanya. Gitu ya. Kemudian silakan untuk tugas yang di situ dibaca mulai dari apa yang perlu kalian kerjakan mulai dari definisi sampai terakhir adalah pembuatan pathway. Itu silakan dibagi ke masing-masing kelompok. Di situ karena Pak Said cuma melampirkan satu saja, silahkan masing-masing kelompok untuk membuat salinannya. Kemudian berikan dan share ke teman-teman kalian dan pastikan teman-teman kalian itu aksesnya adalah akses edit, bukan akses komentar atau lihat saja. Sehingga semua anggota kelompok itu bisa melakukan edit. Gitu ya. Oke, sudah paham instruksinya untuk lembar kerja yang harus kalian kerjakan? Sudah. Oke. Waktunya nanti sekitar 10 menit sampai 15 menit ya. Oke. Lebih cepat lebih baik. Oke. Silakan nanti kalau misalkan ada kesulitan, silakan kalian sampaikan ke Pak Said. Bisa angkat tangan nanti Pak Said ke situ untuk menyampaikan apa yang menjadi kesulitan kalian. Oke, ayo silakan. Sudah bisa buat salinannya untuk kelompok 1? Sudah. Untuk kelompok 2 sudah bisa? Sudah. Ini untuk kelompok 3 ada kesulitan untuk membagikan draftnya tadi? Sudah bisa? Sudah bisa? Oke. Kelompok 4 gimana? Sudah bisa? Sudah. Oke. Terakhir, kelompok 5. Ada yang kesulitan untuk membuat salinan dan membagikan? Tidak. Oke. Silakan bisa mulai dikerjakan, waktunya 10 menit sampai 15 menit maksimal ya. Nanti silakan kalian tanyakan jika ada yang kalian merasa kesulitan. Jadi biar kalian pengerjaannya lebih cepat, silahkan di situ ada beberapa poin, kira-kira ada 10 poin untuk yang perlu kalian kerjakan. Silahkan setiap orang dibagi untuk 1 sampai 2 poin yang perlu dikerjakan. Misal, Faisal diberi tugas untuk yang definisi dan etiologi, kemudian Sila ngerjakan yang klasifikasi dan manifestasi, biar pengerjaannya jadi lebih cepat. Kemudian kalian bebas untuk mengambil dari literatur apapun, tapi pastikan yang kalian ambil itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian agar Pak Said juga akan lebih mudah untuk mengecek ini hasil pekerjaan siapa, pastikan di pojok kanan atas atau bawah itu kalian berikan nama kalian masing-masing untuk slide yang kalian edit. Biar nanti Pak Said bisa identifikasi, oh ini hasil pekerjaannya Fari misalkan, oh ini hasil pekerjaannya Nia dan lain sebagainya. Biar nanti Pak Said juga akan lebih mudah dalam menilai hasil kerja kelompok kalian. Dan untuk memastikan bahwa semua kelompok atau anggota kelompok itu terlibat secara langsung dalam proses pengerjaan LKM. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, kenapa? Oke, pathway-nya nanti silahkan cari sumber yang
yang bisa dipertanggungjawabkan, dan pastikan seperti yang sudah Pak Said jelaskan di awal-awal kita pertemuan bahwa pathway itu memuat dari etiologi, kemudian nanti sampai muncul manifestasi, sampai nanti terakhir muncul apa? Masalah keperawatan. Itu yang penting ada muncul etiologi sampai nanti terakhir muncul masalah keperawatan. Mungkin ada kelompok lain yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Belum? Kelompok 1? Tidak ada? Oke. 5 menit lagi ya. Jika sudah, ya dah, nanti misalkan tugas kalian jika sudah, silahkan segera diserahkan ke penugasan di Google Classroom. Gitu. Biar nanti pertemuan selanjutnya kita bisa presentasikan dan Pak Said bisa langsung nilai di Google Classroom kalian masing-masing. Ayo, silakan, mungkin ada yang mau tanya dari kelompok lain. Kelompok 1 sudah sampai mana? Sudah mau selesai? Kenapa? Ada kesulitan apa? Oh, ini adanya di drive kamu sudah? Ya, sudah di drive saya? Iya. Coba silahkan dibuka classroomnya. Ya. Ya. Jangan lupa dikasih kelompok. Sudah benar kelompoknya? Sudah. Dimasukkan di sini. Kemudian di. Ya, mana classroomnya? Ini ya, dimasukkan di situ. Oke. Kemudian kamu masuk ke classroom. Kemudian yang kamu lampirkan dari drive itu. Coba masuk ke classroom. Sudah. Ya, dari drive situ. Kemudian drive saya. Kemudian dicari tadi classroom. Mana? Ini ya, atas sini. Iya. Oke. Benar. Apakah ada paketannya? Enggak, Pak. Kalau tidak ada paketan biasanya memang agak sulit. Jadi memang harus punya paketan. Oh ya. Oh. Amin. Ini sudah di drive kamu sendiri ya, ini? Yang buat salinan siapa? Pertama kali yang buat salinan? Ya berarti yang mengirimkan harusnya Zeti, bukan kamu. Gitu. Kenapa? Karena yang punya. Iya saja. Kalau misalkan Leni juga mau mengumpulkan sendiri, berarti Leni harus buat salinan dari punya Zeti. Begitu. Iya. Cukup satu kelompok, cukup satu ya. Nanti yang lainnya cukup tinggal tandai sebagai selesai. Pastikan di slide yang kalian edit itu ada nama kelompoknya masing-masing. Itu ya. Kelompok 3 sudah selesai ya? Sudah? Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Kelompok 5 sudah selesai? Bisa dikirimkan? Sudah? Oke, sudah. Oke, Pak saya cek dulu ya untuk classroom yang sudah kalian kerjakan. Apakah sudah kalian kumpulkan? Bentar. Oke.
Oke, kelompok 1, 2, 3 sudah. Kelompok 4 juga sudah. Kelompok 5 sudah ya? Sudah? Sebentar. Oh, masih loading ya. Silakan Pak, saya tunggu ya. Oke, sudah selesai ya ini? Oke, karena ini waktunya sudah habis ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan agendakan untuk praktikum BAB, BAK dan pemasangan kateter. Silahkan nanti salah satu atau PJ-nya Pak Said untuk melakukan peminjaman alat kepada Pak Yogi selaku kepala lab ya. Nanti untuk alat-alatnya akan Pak Said share di grup kelas gitu ya. Oke, sudah bisa dipahami? Nah, kemudian nanti jangan lupa juga untuk LP yang sudah kalian buat tadi, silahkan dipelajari. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya akan kita presentasikan bersama-sama. Jadi ya jangan lupa siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi penyaji, dan lain sebagainya tadi sudah dibagi. Silakan nanti untuk pas saat presentasi itu disesuaikan dengan pembagian tugasnya yang sudah disepakati oleh kelompok masing-masing. Itu ya. Oke. Sebelum kita akhiri, Pak Said mau melakukan refleksi dulu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kira-kira kesulitan apa yang kalian hadapi pada saat melakukan diskusi kelompok pembuatan LP tadi? Ada yang mau menyampaikan? Kira-kira kesulitannya apa? Mencari pathway. Tadi untuk pathway-nya kira-kira ada yang sama atau beda-beda semua? Beda. Pathway, rumusnya pathway kemarin ya, yang terpenting adalah kalian ketika mencari pathway, di pathway itu diawali dengan etiologi dulu atau penyebab dari penyakitnya. Karena tadi penyakitnya ISK, maka penyebab dari ISK itu apa saja? Itu harus muncul. Kemudian dari etiologi ini nanti dia akan memunculkan tanda dan gejala atau disebutnya dengan manifestasi. Nah, kemudian manifestasi klinis di sini nanti dia akan menyebabkan apa? Atau memunculkan apa? Masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan. Ini yang terpenting adalah dari pathway yang kalian cari atau yang kalian temukan itu memuat ini dah. Etiologi, manifestasi, dan masalah keperawatannya. Sehingga nanti ketika kalian sudah tahu, oh pathway dari penyakit ISK itu seperti ini, maka kalian bisa menentukan rencana tindakan yang mau kalian lakukan kepada pasien. Tadi seperti di kasus yang Pak Said tunjukkan di awal pertemuan tadi. Gitu ya? Sudah jelas, Sila? Oke. Tepuk tangan untuk Sila aja, karena sudah mau menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada yang mau berpendapat lagi untuk kesulitan yang dialami dalam diskusi kelompok tadi? Ada dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kesulitan nggak dalam mencari literatur yang benar? Oh, mau ngambil yang ini kok ini kayaknya nggak benar, ini nggak benar dan sebagainya. Ada nggak kesulitan? Mau pakai literatur yang mana? Ada? Iya, ada. Ada. Tadi rata-rata dari apa ambilnya? Blogspot atau dari jurnal kesehatan? Jadi sudah kesehatan. Oh, kalau dari jurnal kesehatan itu sudah bagus. Kenapa? Karena itu bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Tapi kalau kalian ngambilnya dari blogspot misalkan, nah itu terkadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akan lebih bagus sebenarnya kalau kalian itu juga bisa ngambil dari buku. Oke ya. Kemudian apa yang kalian dapatkan hari ini? Kira-kira kalau misalkan di rating pembelajaran kita dari angka 1 sampai 100, nilainya berapa hari ini? Oh, 99. Alhamdulillah. Ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Oke ya.
Untuk menambah semangat kita di akhir pertemuan ini, masih semangat pagi ya? Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, Oke, baik ya. Kita sudah di penghujung pertemuan. Mari kita akhiri bersama pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Oke, silakan salah satu pimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Persiapan berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa Tuhan. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ada kurang lebihnya Pak Said, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama.